Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu semua. Mari malam ini sebelum kita beristirahat, kembali kita mau datang kepada Tuhan. Kita beri pujian dan penyembahan kepada Dia, Tuhan yang layak, yang sudah memberkati kita, memimpin langkah kehidupan kita dari ketika pagi hari kita bangun, kita membuka mata kita. Tuhan melawat kita. Kata firman-Nya, selalu baru setiap hari kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi. Tuhan mendatangi kita untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Hari malam ini biarlah kita datang ke hadirat Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih buat semua kebaikan-Nya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tuhan sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tuhan sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan pada segala bangsa. Melimpah, bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tuhan sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar sasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan,
pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tuhan sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Terhadap jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata Tuhan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tuhan sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitkan gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitkan gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitkan gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitkan gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku.
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kami merasakan hadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, kami memuji Engkau, kami menyembah-Mu. Haleluya, ilabaya syatakalala lalabaya takalalabaya, shiralalabaya takalalamu. Oh, shifaralabaya takalalabaya takalalabaya, ilalabaya takashatakalabaya, ilalabaya shatakalabaya, ilalabaya takalabaya takalabaya. Kuasa-Mu Tuhan menyembuhkan kami Tuhan. Hadirat-Mu menguatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu
tiada lagi daya, tiada lagi daya selain memuji dan menyembahmu. Bagimu Yesus, Tuhan yang kudus selamanya. Oh, oh, glory, glory. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Kekudusanmu Bapa, pengorbananmu Yesus, penghiburanmu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembahmu. Yang kudus selamanya. Oh, glory, glory. Bagimu Yesus, Tuhan yang kudus selamanya. Oh, glory, glory. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sujud
memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau saja yang layak kami puji Tuhan. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Malam ini kami memberikan segala pujian hormat kami Tuhan hanya bagi Engkau saja, Bapa kami yang di surga. Kami memberikan segala apa yang kami ada Tuhan, dari pagi, siang, hingga malam hari ini Tuhan. Kami menghampiri tahta hadirat-Mu Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Biar Engkau menemukan dalam diri kami, dalam diri setiap kami Tuhan. Kami adalah pribadi-pribadi yang perkasa Tuhan, yang siap Kau pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Ya Bapak Ibu, ada satu ayat yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Ini ayatnya sudah lama, sangat terkenal. Matius 6 ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Apa, saya ulangi? Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Semuanya itu yang ada di ayat sebelum yang ayat yang ke-30 tadi. Ya. Mulai ayat yang berapa nih? Nanti Bapak Ibu ulangi lagi, baca mulai ayat yang ke-25, hal kekhawatiran ya. Tentang kekhawatiran untuk apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai, itu tadi itu ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu ya, semua tadi yang saya sebutkan, apa yang kita mau makan, apa yang kita mau minum, apa yang kita mau pakai ya. Sekarang apa yang kita pakai ini sudah terjemahannya panjang, termasuk HP ini kita pakai untuk komunikasi ya. Bahkan untuk gaya hidup sekarang, HP itu gaya hidup. Untuk apa lagi? Untuk nyari sumber berita, untuk banyak hal. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Sekarang yang kita pakai pun mulai banyak
Ya, definisinya banyak, nanti lain waktu saya akan bahas, tapi saya hari ini mau pengen bahas ini. Ternyata Bapak Ibu dalam sebuah terjemahan apa ini? Terjemahan Sederhana Indonesia edisi yang ke 3.4 ya. Kalau Bapak Ibu yang pakai Alkitabnya sama dengan saya ya, coba Alkitabnya ini Alkitab yang warnanya hijau ya. Ya, di Play Store itu warnanya hijau pokoknya. Itu di situ kita bisa memilih banyak terjemahan. Salah satunya adalah terjemahan apa ini? Terjemahan Sederhana Indonesia. Ayat ini berbunyi seperti ini Bapak Ibu. Yang ayat tadi ya, yang carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam terjemahan yang lain berkata begini, hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang sepenuhnya sebagai warga kerajaan Elohim, dan Dia akan memberikan juga semua yang kamu perlukan. Saya ulangi ya, hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Elohim. Ingat, hidup dengan cara ya yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Elohim. Bapak Ibu yang ingin disebut warga kerajaan Elohim ya, kerajaan sorga, yang yakin kalau kita mati hari ini kita masuk sorga. Bapak Ibu yang sudah punya mental seperti itu, harusnya mental itu dijaga ya. Hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Elohim. Jadi ketika Bapak Ibu hidupnya sesukanya hidupmu sendiri, tidak mengikuti aturan Alkitab, maka janji yang di bawahnya itu, yang dikatakan semua itu akan ditambahkan kepadamu, itu enggak berlaku. Karena ini dikatakan, dan Dia akan memberikan juga semua yang kamu perlukan. Kalau terjemahan yang sebelumnya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika hidup dalam kerajaan Elohim itu tidak hidup dalam diri kita enggak hidup seperti itu, maka tambahan tadi itu belum menjadi haknya kita. Baca lagi nanti, coba direnungkan lagi. Ini terjemahan yang LAI biasa. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Maka ya, kalau orang kita yang tahu arti kata maka itu menunjukkan sebab akibat. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan mendapatkan tambahan. Ya tadi yang akan kita makan, kita minum, kita pakai, itu tambahan. Tetapi yang utama adalah kita harus hidup sepatutnya sebagai warga kerajaan Elohim. Nah, saya heran ada orang yang katanya kenal Tuhan, tetapi bisa menyimpan kepahitan itu bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ada loh Bapak Ibu. Ya, ada juga yang karena saya ingat saya telah melakukan kesalahan dan orang itu marah. Wajar lah ya, namanya manusia. Kalau saya berbuat salah, dia marah, wajar. Dia marah, dia kepahitan, ya harusnya nggak wajar itu. Tapi oke lah, sebagai manusia dimaklumi. Tetapi kepahitannya itu kepahitan yang tidak wajar Bapak Ibu. Berbulan-bulan, setahun, 2 tahun, dan terus sampai hari ini masih menyimpan kepahitan. Dan yang saya heran, di situ ada hamba Tuhan katanya. Dia tahu kalau ini mereka ini sedang kepahitan nih. Mungkin salah satunya dengan saya. Yang menyimpan dendam, kebencian. Tetapi hamba Tuhan itu malah menggunakan momen ini buat keenaan dia sendiri. Lucu kan? Ngeri sekali Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya katanya hamba Tuhan itu menggunakan situasi untuk kepentingannya sendiri. Karena ketika situasi seperti ini dia hidupnya jadi enak. Ngeri sekali Bapak Ibu. Saya yakin itu bukan Tuhan. Karena Yesus datang ke dunia ini itu supaya kita itu mengasihi. Kata firman Tuhan, sebelum kita melakukan, kita datang sama Tuhan, beresi dulu tuh dosa-dosamu itu. Ingat gak ketika ada perempuan yang ketahuan berzina, ya ditangkap,
hukum Musa itu perempuan itu harus dihakimi. Ya, ada yang dilempar batu sampai mati gitu. Hukum Musa. Padahal hari itu, waktu itu Israel sedang dijajah. Orang Israel dijajah sama Roma. Dan hukumnya Roma, kalau ada penghakiman yang di luar pemerintahan, itu yang menghakimi kena masalah besar. Hari itu Tuhan Yesus diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Jadi Tuhan Yesus jawab, suruh perempuan dilempari, ya salah. Tapi kalau dia nggak melempari juga salah. Nah, tetapi dia dengan penuh hikmat mengatakan apa? Yang tidak berdosa lempar duluan. Ya ini melanggar aturan Tuhan Yesus. Dia melanggar aturan, melanggar hukum. Ya, hukum dalam arti hukum yang sedang berjalan di situ itu ditabrak semua. Kenapa? Karena Yesus datang ke dunia ini, Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya ada kasih. Ya. Sekarang ini banyak juga loh yang namanya hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan yang suka nunjuk-nunjuk, suka mengampuni. Kalau lihat channel saya ini tolong ya bertobat ya. Karena yang suka mendakwa itu, suka ngarani, suka nunjuk-nunjuk itu kerjaan si iblis. Kata kita Pak Ayu, para pendakwa itu nanti akan dilemparkan ke api. Jadi yang tugasnya menghakimi, tugasnya mengingat-ingatkan dosanya orang, itu bukan dari Tuhan Yesus. Itu dari si iblis ya. Ini hamba Tuhan nih, memang ada yang orang kasusnya berat. Ada orang bercerai ya, lalu menikah lagi. Saya tidak setuju dengan perceraiannya. Saya tidak setuju juga dengan apa yang mereka buat. Tetapi bukan berarti itu dihakimi terus. Dimarahi itu, dihakimi, bahkan dia mengatakan tidak ada surga buat dia. Lah kalau nggak ada surga buat dia surganya sama siapa? Ya, ada hamba Tuhan yang menghakimi seperti itu. Orang yang bercerai, engkau nggak ada surga buat kamu katanya. Menikah lagi nggak ada surga buat kamu. Lalu surganya buat apa? Sama siapa surganya? Orang itu berarti ngapain dia hidup lagi? Tidak bisa ketemu surga lagi, betul nggak? Ya kan? Karena dia sudah berdosa. Lalu untuk apa Yesus dicalib? Ini kan ngawur ini. Ya, ngawur ini. Karena intinya Tuhan datang ke dunia ini supaya semua orang itu diampuni dosanya. Saya setuju ada seorang hamba Tuhan perempuan mengatakan apa? Sebesar apapun dosa yang kamu buat, ketika kamu minta ampun Tuhan ampuni. Amin. Saya setuju. Sebesar apapun dosa kita, ketika kita datang sama Tuhan kita minta ampun diampuni. Itu Tuhan Yesus. Ya. Kalau yang lain saya nggak tahu. Tetapi Tuhan yang saya kenal, Yesus Al-Masih ya. Tuhan Yesus itu seperti itu. Seperti apa kata firman Tuhan ya? Seperti gombal. Merah dosamu merah seperti kermisi itu seperti gombal, kain gombal itu loh, kain lap. Yang seperti itu akan dibuat putih seperti salju. Nanti ketik di Alkitab ya. Cari putih seperti salju di dalam kitab ya, saya itu ada. Artinya dosa sebesar apapun kalau kita datang kepada Yesus diampuni. Amin enggak? Coba hamba Tuhan yang enggak setuju sama saya, coba nanti silakan saya di WA coba. Enggak setuju di mana? Ya, saya bilang bahwa dosa sebesar apapun yang kau buat, ketika engkau datang kepada Yesus, kau akan diampuni. Karena untuk itulah Yesus datang ke dunia ini. Ya, jangan diingat-ingatkan lagi dosanya. Ya. Saya setuju dengan hamba Tuhan. Dulu gembala saya yang di Semarang itu ya, dia bilang apa? Yang penting itu hari ini. Orang berbuat dosa apapun, kamu hidupmu seperti apapun, yang penting hari ini. Kalau kamu hari ini enggak lagi, itu sudah cukup. Jangan berbuat dosa lagi. Begitu. Harus begitu ya. Jadi apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang kita pakai, itu Tuhan sudah kasih buat kita, itu bonus, itu tambahan. Tetapi kenapa hari-hari ini banyak orang Kristen hidupnya nyari yang dimakan, yang diminum, yang dipakai itu yang dicari. Ayo, karena dia lupa, dia tidak mencari Tuhan dulu. Padahal kata firman Tuhan, carilah dahulu, tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Maka setelah Bapak Ibu melakukan tadi mencari kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu ya
Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, silakan diterjemahkan. Apa yang kita makan, makan enak, makan yang mewah-mewah, silakan. Apa yang kita minum, ya, apa yang kita pakai, ya, pakaian, fasilitas, ya itu pakaian kita, apalagi. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Tambahan Bapak Ibu. Ya, saya kalau lagi belanja dapat diskon ya, lalu dapat tambahan. Kalau Bapak Ibu beli handphone satu, tambahannya dapat hands free misalnya gitu. Itu tambahan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mencari tambahannya, ini otomatis. Kalau Bapak Ibu beli handphone, tambahannya hands free, ya kan? Kalau Bapak Ibu beli mic, tambahannya kabel, ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah nyari kabel. Kenapa? Karena tinggal beli mic, Bapak Ibu dapat kabel. Itu promonya begitu, dan surga promonya seperti itu Bapak Ibu. Ketika engkau datang mencari kebenaran, mencari kerajaan surga, ya, kerajaan Elohim dan kebenarannya, engkau mencari itu, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jangan dibalik-balik. Kalau Bapak Ibu sibuk mencari yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, Bapak Ibu tidak mendapatkannya. Ya, Bapak Ibu ini harus dimengerti, ya. Sebagai orang percaya ini harus dimengerti supaya hidup kita diberkati Tuhan. Kalau Bapak Ibu yang di gereja suka dihakimi, pindah gereja yang tidak suka menghakimi. Gereja yang mengatakan bahwa Yesus mengasihi mereka. Cukup. Karena memang seperti itu. Itu loh yang dua orang yang disalib itu loh. Orang disalib di sebelahnya Yesus itu, orang disalib itu dosanya itu udah dosa yang paling mengerikan. Udah sangat jahat, pokoknya udah paling jelek lah itu. Loh kok bisa masuk surga, masuk Firdaus. Kata firman Tuhan, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Enak sekali kan. Karena emang Yesus datang ke dunia ini untuk itu Bapak Ibu. Ya, bukan kita harus berbuat baik dulu, kita harus ya melakukan banyak hal supaya masuk surga, bukan. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan ya. Sekali lagi dalam terjemahan yang satu ini, hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Elohim. Salah satunya apa? Salah satunya itu Bapak Ibu hidup terlepas dari kutuk sakit hati, dendam. Ya. Orang bersalah kepada Bapak Ibu, wis lupakan. Bukan urusan kita. Ya, bukan urusan kita. Jangan diingat-ingat. Jangan gara-gara orang itu bersalah, Bapak Ibu nggak masuk surga. Sampai mati aku tidak mau mengampuni. Mati kamu nggak masuk surga. Syukur. Maaf ya, maaf kata gitu. Sorry itu saya katanya. Tak syukurin kenapa kamu nggak masuk surga? Karena salahmu sendiri. Yesus datang ke dunia ini mengampuni semua orang yang bersalah, yang meminta ampun. Kenapa engkau nggak mengampuni? Sampai mati aku gak akan mengampuni. Kamu gak masuk surga. Itu diingat. Makanya hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Elohim. Apa itu warga kerajaan Elohim? Orang yang sudah hidupnya ditebus lunas. Kita gak punya hak lagi atas hidup kita. Ya. Kalau kita merasa udah yakin bahwa hidupku sudah ditebus lunas sama Tuhan, kita hidup gak pusing Bapak Ibu. Orang gereja sibuk, persembahan, persepuluhan sibuk. Ngapain dipusingin? Yang pertama, kalau kita memberikan korban bakaran itu kebakar. Kalau udah kebakar, sudah hangus jadi abu. Ngapain dipusingin? Yang kedua, kalau kita merasa hidup kita sudah ditebus, kita gak punya hak. Disuruh persepuluhan, kecil. Ya, Bapak Ibu yang disuruh membayar persepuluhan sama gereja kecil, Bapak Ibu senang harusnya. Kalau Bapak Ibu disuruh ngasih persepuluhan itu kasih saja, kasih ke gereja, kasih ke fakir miskin, kasih ke hamba-hamba Tuhan, ke yayasan-yayasan, ke dinas-dinas sosial, kasih itu persepuluhannya. Kan cuma sepersepuluh itu kecil Bapak Ibu. Karena kata firman Tuhan, hidupmu termasuk uangmu itu kepunyaan Tuhan semua harusnya. Kan kita nggak punya hak atas hidup kita. Kita sudah ditebus lunas. Ketika Yesus disalib, kita percaya kita ditebus hidupnya. Dan sebagai gantinya kita mendapatkan kepastian ke surga. Makanya hidup kita bukan punya kita lagi. Termasuk uangmu. Itu bukan uangmu lagi. Itu uangnya Tuhan. Nah kalau cuma suruh bayar 1/10 kecil Bapak Ibu.
Kalau Anda hamba Tuhan bilang, Bapak Ibu membayar seperempat, kasih. Yang penting Bapak Ibu jangan dituduh seperti apa. Katanya kalau tidak membayar sepersepuluhan seperti nanti seperti pencuri apalah, aduh ngeri sekali itu. Hamba Tuhan itu juga salah itu. Gak boleh begitu ya. Kasih tahu bahwa memberi 1/10 itu hanya contoh kecil sebagai tanda kita setia kepada Tuhan. Kalau cuma 1/10 tak kasih ya kecil lah. Kenapa? Karena aku tahu hidupku kepunyaannya Tuhan, uangku juga uangnya Tuhan. Ya Bapak Ibu, kata firman Tuhan itu, Yesus waktu ditanyain sama muridnya, kapan Tuhan aku ketemu sama engkau di penjara, engkau gak makan. Tuhan bilang apa? Engkau ketemu orang yang paling kecil, yang susah, yang nggak makan, yang di penjara, itu sama aja kau ketemu dengan aku. Itu persembahan itu seperti itu. Kasih uangmu kepada mereka, ya. Jadi puji Tuhan, sudah agak panjang ya, tapi sampai sini dulu. Besok saya akan sambung lagi, ya. Saya akan kasih dengan topik yang berbeda lagi. Tapi ingat, tanamkan dalam diri kita, ya. Hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Elohim. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Bapak di surga. Firman-Mu kami sudah dengar Tuhan, biar siapapun kami yang mendengar firman di channel ini Tuhan, Kau berkati hidupnya Tuhan. Jamah hidupnya supaya hidup mereka mulai berubah Tuhan. Mereka tidak lagi hidup dengan peraturan-peraturan, dengan tekanan-tekanan dari kanan kiri, dengan tuduhan-tuduhan dari sana sini Tuhan. Tetapi hidup mereka boleh clear di hadapan Tuhan. Hidup sebagai orang percaya yang sudah Engkau tebus, yang sudah Engkau ampuni dosanya Tuhan. Dan biarlah dia hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Tuhan berkati kita semua.